sahabat bumi, salam ekoenzim. Nah, hari ini kita akan melakukan pemanenan ekoenzim yang telah dibuat oleh teman kami, Ibu Siska, bersama dengan arisan RT-nya. Mereka telah membuat ekoenzim sebanyak 4 liter. Di sini yang dibuat pada tanggal 6 Agustus tahun 2022. Nah, ekoenzim ini sebenarnya sudah bisa dipanen pada tanggal 6 November 2022. Karena ekoenzim baru bisa dipanen minimal 3 bulan setelah proses. Namun karena sesuatu hal, ekoenzim ini baru kita panen pada tanggal 10 November 2022 yang bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional. Walaupun itu terlambat 5 hari, namun itu tidak masalah. Karena ekoenzim tidak mengenal kata expire. Karena semakin lama kita membuat ekoenzim, semakin baguslah kualitas ekoenzim yang kita hasilkan. Nah, sekarang untuk pemanenannya kita memerlukan alat. Pertama, alat penyaring untuk menyaring bahan ekoenzim kita. Kemudian kita siapkan wadah. Nah, ini wadah untuk menampung cairan ekoenzim. Lalu juga kita perlu botol untuk penyimpannya. Nah, sebelum botol ini kita label. Nah, di sini ada informasi yang bisa dilihat ekoenzim. Nah, ini fotonya ada penemunya Dr. Rosukon Pompahom. Nah, jadi ini kita buat, nanti kita kemas ke dalam botol-botol ini, nanti baru kita bagikan ke ibu-ibu arisan di lingkungan rumah Ibu Siska. Setelah alat-alat kita siapkan, sekarang kita mulai pemanenan. Pertama, kita buka tutup dari wadah ekoenzim. Nah, ini kan kita segel kemarin ya, untuk menghindari adanya kontaminan dari luar. Kita buka. Oke, buka. Buka. Wow, harum. Nah, ini coba lihat, ini ada jamur putihnya juga dari sini. Dan ekoenzim ini kita baik ditandai dengan wangi aromanya. Ini aroma segar. Ini kayaknya dominannya nenas ya. Nenas. Ini wangi aroma nenasnya sangat kuat sekali. Nah, ekoenzim kita gagal jika wanginya tidak seperti ini, tapi bau got. Berarti ekoenzim kita gagal. Dan kalau gagal, bisa kita perbaiki. Bukan berarti harus kita buang, tapi kita perbaiki. Tapi karena kondisi saat ini ekoenzim kita baik, maka sekarang kita tinggal memanennya. Nah, ini penyaring dan kita siapkan. Penyaringan untuk memisahkan cairan dengan padatannya. Sehingga larutan di sini akan lebih bening karena ada penyaringnya. Ini bisa dua alternatif kita menyaring. Nah, gimana baunya harum? Untuk pemanenan ini bisa kita pindahkan ke wadah yang besar dulu, atau bisa kita langsung pindahkan ke wadah yang kecil. Nah, karena ini ada penyaring, jadi tinggal kita saring kayak gini aja, pindahkan. Nah, ini kan kelihatan warna beningnya kan ekoenzimnya. Oke. Nah, kalau udah penuh, tinggal kita tutup. Ada bunyi. Ekoenzim. Nah, ini bisa kita lanjutkan lagi ya. Bapak Tukimin mau panen? Ada banyak yang panen. Ini kita kemarin menggunakan gula apa ya, Bu Siska? Gula merah. Gula merah, gula nau ya? Nau. Warnanya tuh menggoda. Nah, untuk ekoenzim ini karena warnanya itu begitu menggoda kan, kalau kita lihat seperti ini kan sepertinya jus lemon ya. Nah, maka ekoenzim ini perlu kita label.
untuk menghindari jangan salah nanti penggunaannya. Karena ekoenzim ini tidak untuk diminum, hanya untuk penggunaan luar saja. Nah, kalau gini jangan sampai nanti tiba-tiba karena tidak dilabel, hari panas kita kehausan, langsung kita minum. Oh, use one. Oke. Sudah. Masih bisa nih kita tanam di sini langsung. Nah, kalau teman-teman tidak punya alat penyaring seperti ini, bisa kita gunakan cukup penyaring biasa, misalkan penyaring santan, atau juga kita gunakan kain untuk menyaring ekoenzim ini. Bisa. Oke. Jangan disorot orangnya. Nggak apa-apa. Kamu takut nih. Langkah kedua. Ini setelah ekoenzim ini kita pindahkan panen di wadah ini, lalu sekarang kita pindahkan ke botol-botolnya. Jangan lupa ditutup. Sampai klik. Sudah jadi. Wangi jeruk juga nih. Jeruk aja. Nanas. Nanas sama apa? Pisang. Kemarin Pisang, kita bengkoang. ya kulit jeruk, kulit pisang, kulit bengkoang, kulit timun dan kulit wortel. Berarti kemarin kita ada buat 7 jenis ya. Sisa kulit buah dari dapur. Nah, sisa-sisa ini yang kita buat menjadi ekoenzim. Wah, di sini ada keren loh kata-kata positifnya. Bismillah, semoga berhasil. Cintai bumi dari timbunan sampah. Keren kan? Apanya kata-kata positifnya? Oke, apa sedikit nanti kita angkat, kita remas. Sekarang sisa ini yang masih ada ampas-ampas halusnya dari kita halus ampas-ampas ekoenzim yang kita haluskan tadi. Kita masih ada sisko apanya kecil-kecil, bagian kecil-kecil dari BO. Nah, kita saring lagi. Nah, ini kebetulan ada bekas penyaring yang tidak dimanfaatkan lagi. Nah, kita gunakan untuk ini. Nah, ini yang ini juga masih kotor ya. Nah, masih ada. Kita saring. Maka dia akan dapat lebih halus. Nah, ini warnanya. Nah, apakah dengan warna seperti ini ekoenzim kita gagal? Tidak. Ini juga masih dikatakan ekoenzim. Kebetulan karena ini saringan terakhir, tentu substratnya, bahan-bahan organik itu udah banyak tersuspensi.
Seperti ini jadi warnanya. Tapi lama-lama nanti kita endapkan, dia nanti akan bening lagi karena endapan itu akan turun ke bawah. Ampas ini kan ada yang udah halus, ada enggak. Ini nanti kita bisa gunakan untuk yang biasanya kalau kita ngilu-ngilu sendi. Ini kita ambil, bungkus di kain, lalu ekoenzimnya kita panaskan, nanti kan dia panas, hangat. Nanti ini kita apakan, kasih air panas itu, ekoenzim yang udah panas, lalu kita gosok-gosokkan ke dengkul kita. Nah, dia tadi digosok dulu, nanti udah agak kering, baru tempel jadi parang. Ekoenzim coating ya. Jadi ini ampas ekoenzim yang bagian halus ini bisa kita gunakan untuk param, untuk menghilangkan sendi-sendi di lutut. Nah, sedangkan yang ampas yang masih kasar ini bisa kita keringkan. Nanti karena ini aromanya harum, ini kan banyak nanas, ada jeruk. Ini kita keringkan, nanti setelah kering kita bungkus dengan kain, bisa kita jadikan pengharum ruangan atau pengharum di mobil. Untuk badan nggak cocok? Untuk badan ini karena ada yang kulit nanas juga nggak bagus. Nah, kemudian bisa juga kita untuk gunakan untuk kompos. Untuk ke tanaman yang udah kering kita taburkan. Atau juga kalau di rumah kita ada tikus, nah kita letakkan di jalan tikusnya. Nah, ada tikus di jalan tikus, lalat juga. Dan nanti tikus bukannya mati, tapi tikusnya itu tidak suka. Jadi dia pindah ke tempat yang lain. Jadi kita di rumah kita tikus itu tidak ada karena dia tidak suka dengan aroma ini. Nah, seperti ini. Jadi masih banyak lagi guna yang lain ini untuk pembersih apa juga lantai. Bukan untuk kompor. Kan biasa ada lemak-lemak di kompor. Kita kalau ke salon kan ada lulur ya. Nah, sekarang tungku dapur kita, kompor kita lulur juga ini. Diamkan agak 2 jam atau mungkin bisa semalaman. Habis itu baru kita bersihkan. Hasilnya akan kinclong lagi. Oke. Nah, glowing. Nah, ini banyak kita gunakan. Manfaatnya bisa juga untuk diri kita sendiri, untuk lingkungan, dan juga untuk orang lain, dan untuk kesehatan juga. Namun inti semuanya ini adalah ekoenzim dalam rangka kita melestarikan bumi. Jangan kita tinggalkan bumi yang rusak untuk anak cucu kita. Sedangkan manfaat untuk kesehatan, untuk yang kita dapat itu adalah bonus yang didapatkan dari ketika kita membuat ekoenzim. Demi terwujudnya kader pahlawan lingkungan. Bersama kita bisa.